Kalau berita acara ini dengan BPD itu belum dibikin, baru mau dibikinkan gitu. Terus terang saja, saya juga sangat menyayangkan gitu ya. Karena itu yang mendirikan desa itu, kepala desa Pak Burhan dulu itu dengan masyarakat itu bagaimana lah ya gitu. Itu sebetulnya tidak usah dirobohkan dulu lah. Kita jalan, kita bongkar, diselang pembongkaran kita diberhentikan sama Pak Kades karena anggarannya hilang. Selentingan yang kami terima dari pihak Pak Derik di sini memberikan sejumlah uang. Betul. Betul. Itu sejumlah uang itu uang apa? Kata izin. Uang komitmen sama Pak Kades. Uang komitmen sama Pak. Iya. Bisa disebutkan nggak nominalnya? Kalau nggak salah itu 35 juta. Dan kalau tidak sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2016 ya jelas pelanggaran. Bahkan kalau sampai ada pengerusakan ya jelas pidana, ucap Bambang Eko dengan tegas. Harusnya sekarang kepala desa berkoordinasi dengan BPMPD, misalnya saya dengan BPMPD ya, lalu dengan bagian aset dan bagian hukum berkoordinasi, berkonsultasi untuk mencarikan solusi yang terbaik. Sebagaimana yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan penghapusan adalah menghapus meniadakan aset dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk pengelolaan barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penggunaannya. Seperti halnya di Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, niat baik kepala desa untuk desanya menjadi lebih bagus malah menjadi petaka. Pasalnya pembongkaran gedung serbaguna di belakang Desa Mandalasari sudah dirobohkan tanpa adanya aturan yang jelas. Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022, tim investigasi tabloid pilarpost.com mendapatkan informasi bahwa gedung serbaguna Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang masih layak pakai itu, diduga kuat telah dirobohkan tanpa aturan hukum yang jelas, dengan alih-alih bakal turunnya bantuan Dinas PUTR KBB dengan nominal anggaran tanda kurang lebih 350 juta. Setelah mendapatkan informasi, tim investigasi tabloid pilarpost.com di hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022, mencoba menghubungi Ahmad Subehi selaku Kepala Desa Mandalasari untuk mengkonfirmasi terkait adanya dugaan dirobohkannya gedung serbaguna tersebut, dan alhasil Ahmad Subehi sedang menghadiri BIMTEK di wilayah Lembang dan membuat janji pertemuan di hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Ditemui di kantor Kepala Desa Mandalasari, Ahmad Subehi saat dikonfirmasi oleh tim investigasi tabloid pilarpost.com, Ahmad Subehi mengakui bahwa dalam pelaksanaan perobohan aset desa berupa gedung serbaguna belum ada berita acaranya, dan baru mau dibuatkan. Kalau berita acara ini dengan BPD itu belum dibikin, baru mau dibikinkan gitu. Baru mau dibikinkan, mana udah konfirmasi ke BPD gitu. Masalah terkait dengan perobohan aula ini dikarenakan waktu itu pelantikan PJ kepala desa itu diajukan oleh bupati sendiri yang bicara itu waktu zaman Pak Umbara gitu. Nah setelah kemudian ini CPCR yang dari Musrenbang dari PUTR itu tahu itu dari salah satu pegawai kecamatan Cipatat gitu. Siapa Pak? Boleh disebutkan? Pertama awal itunya tahu saya dari Pak Ahyar gitu, karena kedekatan sama saya gitu beliau.
Pak Ahyar ini sebagai apa Pak di kecamatan ini? Di PMD Kasih PMD. SPM awalnya itu tahu bahwa ini Mandalasari dapat anggaran musrenbang dari PUTR pertama awal itunya itu dari beliau gitu. Sudah dipastikan Pak memang ada Pak anggaran? Udah bahkan beliau melihatkan itu apa kan CPCL dari itunya dari PUTR-nya ada di sana beliau dari Itu tahu nggak Bapak turunnya di bulan apa Pak? beliau mengatakan itu insya Allah bulan April ada. Kok bisa dijelaskan nggak Pak kronologis awalnya kenapa kok ini pihak bangunan menjadi aset desa ini dibongkar gitu? Ya awalnya itu saya kedatangan pihak ketiga, ya pihak ketiga ke sini. Pihak ketiga ini dari perusahaan Dari nggak tahu itu nama CP atau PT-nya itu nggak tahu, ini perorangan di sininya itu. siapa? Cepi pertamanya. Tapi setelah beberapa hari atau minggu kemudian belum nggak tahu itunya lah, jadi udahlah gitu-gitunya. Nah kemudian datang ya salah satu rekan kami di itu lah, jadi rekan sama Aris itu sama Dery kesini gitu. Aris sama Dery? Iya, nanyain ini sumber anggarannya dari mana Pak Bey, ini ya dari dari PUTR, musrenbang gitu. Nilai anggarannya itu kurang lebih lah 300-an, kurang lebih 300-an. Nah sebelum merobohkan ini saya udah ultimatum ke beliau supaya dilihat dulu gitu ke PUTR. Ke beliau ini siapa Pak? Ke Dery sama Aris. Nah mudah-mudahan sebab ini kalau ada pengawalan lah dari atas gitu ya sama beliau itu, kalau betul itu bisa misalkan bisa dikawal ya mudah-mudahan saya mah sangat menginginkan gitu, sebab baru kali ini kalau misalkan ini anggaran musrenbang turun ke desa gitu. Nah kata beliau ini kan program bupati awal itunya kan di rehab atap gor ini gitu. Setelah berapa minggu kemudian itu udah ada listnya itu kata beliau gitu. Pengawalan beliau ke PUTR. Ya kalau betul itu ada, ya saya masih marinan silahkan. Kalau benar itu mah udah peak gitu. Nah ini kan baru katanya Pak, kata beliau. Pak Kades sendiri sudah memastikan belum? Ya belum, kan saya dipercaya sama rekan saya melihat kesananya gitu. Sebab ada banyak kegiatan saya malah terus terang di desa Sabah Lembur gitu, keliling RW gitu. Nah kalau seandainya tidak ada bagaimana ini Pak Kades? Ya justru itu saya kan awalnya mau bikin berita acara dulu sama BPD, saya udah konfirmasi ke BPD, malahan BPD juga udah mengingatkan ya, hati-hati Pak Kades, nah, harusnya dipastiin lah gitu. Berarti sudah diingatkan langsung dengan oleh udah. Nah Pak Kades izin terkait adanya tadinya ada bantuan ya, itu kan belum ada kejelasan. Tapi di sini ruangan ini udah dirobohkan gitu kan. Kira-kira Pak Kades akan memakai anggaran dari mana dan pembangunan ini nanti? Nah setelah ini dirobohkan ternyata dari PUTR-nya itu nggak ada informasi membahagiakan gitulah. Saya udah jadi terus terang saya merasa dirugikan ini. Nah Bapak sendiri akan minta pertanggungjawaban oleh Pak Aris atau Dery sendiri nggak selaku yang merobohkan? Ya seharusnya itu saya menuntut ke beliau. Ini kan akhirnya terbengkalai begini kan, yang dirugikan saya. Ya saya mah ini mudah-mudahan gitu ya di anggaran perubahan aja nanti di itu dari dana desa. Gitu. Bakal ada itu uang? Insya Allah berarti saya udah konfirmasi lagi sama BPD gitu, terus sama
RW konfirmasi dulu gitu. Nah, kalau menurut Pak Kades sendiri, bangunan sudah dirobohkan, ya, tapi belum ada berita acara. Itu menurut Pak Kades menyalahi aturan atau tidak? Iya kan, ini mah kan saya juga ngerobohinnya juga tidak tahu. Waktu ke sini kok udah roboh gitu. Oh, jadi pas pertama kali dirobohin Pak Kades nggak menyaksikan tuh? Ada nggak menyaksikan saya emang. Ya cuman ya ini malah udah nasi jadi bubur. Oh berarti ini mah saya udah dan menerima kenyataan lah gitu. Cuman badan saya nanti insya Allah diperjuangkan kan, sebab ini tanggung jawab saya sebagai kepala desa. Gitu. Dari Pak Kades sendiri selaku kepala desa Mandalasari Ya. sudah menempuh belum atau membaca peraturan Permendagri nomor 1 Ya belum itu, makanya barusan mau dilihat dulu gitu. Saya udah koordinasi dengan Balan sama Pak Iwan, udah bilang ketua komisi 3 nanti mau dijembatani ke Bupati. Insya Allah beliau juga akan membantu lah, dikarenakan ialah punya kepentingan dari Pak Iwan sendiri nanti di Desa Mandalasari. Insya Allah diperjuangkan kata beliau begitu. Itu Pak Iwan setelah memperjuangkan itu setelah ininya udah roboh atau sebelum? Udah setelah roboh. Oh, udah setelah roboh. Insya Allah ngebantu. Di hari yang sama Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022, ditemui tim investigasi tabloid pilarpost.com bersama rekan media lainnya di kediaman salah satu tokoh masyarakat Desa Mandalasari. Yanto sangat menyayangkan atas terjadinya perobohan aset desa berupa gedung serbaguna di Desa Mandalasari yang diduga dirobohkan tanpa aturan yang sudah ditetapkan. Ini harapan Yanto selaku tokoh masyarakat Desa Mandalasari. Kalau menurut saya sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan perobohan Desa Mandalasari, karena sampai saat ini itu hanya dijanji-janjikan mau dibangun. Udah hampir 3 bulan ternyata masih belum juga kan gitu. Nah, perobohan ini yang disayangkannya itu tanpa sepengetahuan mungkin para tokoh ya. Karena kami sebagai tokoh masyarakat di Mandalasari, saya menyayangkan sekali gitu kan ada perobohan Desa Mandalasari, karena itu sebetulnya gor dipakai olahraga, dipakai rapat. Sekarang banyak masyarakat yang mengeluh untuk olahraga tidak bisa bulu tangkis di situ ya. Masyarakat hanya bisa istilahnya ngagereneng lah, lamun ngagereneng tema bahasa Sunda mah kan gitu. Hanya bisa, cuma tidak bisa menyampaikan langsung. Itulah masyarakat Mandalasari hanya bisa unek-unek di belakang ya. Terus terang saja, saya juga sangat menyayangkan gitu ya, karena itu yang mendirikan desa itu kepala desa Pak Burhan dulu itu dengan masyarakat itu bagaimana lah ya gitu. Itu sebetulnya tidak usah dirobohkan dulu lah. Karena apa? Barang-barang kayunya juga masih baru itu ya. Masyarakat, tokoh masyarakat yang lain udah pada tahu lah itu ya. Sampai saat ini ternyata ya belum juga dibangun karena mungkin ya dananya dari mana itu nggak cukup, mungkin 100 juta apa 200 juta ya. Apalagi dengar-dengar mau diganti pakai apa itu besi katanya itu ya. Saya juga kurang begitu itu. Padahal saya itu udah sarankan juga ke BPD, tapi BPD-nya juga nggak entah bagaimana lah kan itu ya. Saya udah ngomong itu kepada anggota BPD, memang ya istilahnya itu harus dibantah lah seharusnya itu. Mungkin saya bilang nggak tahu ada apa BPD juga kok bisa kalah kan gitu. Sedangkan BPD itu kan samanya apa surat perintahnya sama dari bupati sebetulnya itu ya. Masih dia juga masih ya istilahnya harus berani. Memang BPD harus berani untuk itu istilahnya menolak itu kan kemauannya kepala desa. Tapi entah bagaimana karena banyak masyarakat yang tahu ya di situ itu ya ada
salah satu dewan di situ berkecimpung, bahkan masyarakat yang dekat di situ bahkan sering katanya di situ setiap ada pelantikan apa dewan yang datang di situ ya gitu kan. Sedangkan masyarakat Manalasari ini kan bukan satu partai sebetulnya ya. Kalau di desa itu partai manapun masuklah ke desa, tapi jangan sekarang partainya dia PDI, ya PDI aja yang di situ kan gitu. Belum tidak menutup kemungkinan ya desa Manalasari ini banyak sekali yang partai yang masuk kan gitu. Tidak bisa diarahkan untuk ke partai PDI semua ya, mungkin ya istilahnya partai PDI ya mungkin karena kadesnya didukung sama partai PDI ya, jadi mungkin minta suara lah kan gitu ya. Berarti suatu ada kepentingan ya Pak? Ada kepentingan ya gitu kan, karena apa ya, kalau memang tidak ada kepentingan lihat sajalah ntar ke depan kan gitu. Sebentar lagi kan ada ada pencalonan dewan kan gitu, lihat saja kan gitu. Mari kita berlomba ya gitu ya. Mari kita berlomba melihat gitu kan, Manalasari ini sebetulnya bisa nggak 80% ke situ kan gitu. Ya kalau menurut saya gitu kan, apalagi belum ada berita acara mungkin ya, sangat menyayangkan sekali kan gitu. Itu mungkin bisa lah, mungkin para sebetulnya itu udah melanggar sih, karena itu aset negara ya, negara itu ya. Bisa melanggar itu bisa diajukan pidana itu sebetulnya, karena perusakan, masuknya perusakan ya, namanya perusakan, apalagi menghilangkan barang, istilahnya barang aset negara kan gitu. Sebetulnya kalau kita duduk di desa itu kan udah aset, berarti desa itu milik masyarakat semua, bukan milik pribadi, milik mungkin dewan, milik siapa yang megang itu kepala desa. Kita harus istilahnya masyarakat, bahkan masyarakat juga harus tahu. Misalnya ada barang-barang aset seperti ya barang-barang lah, kayu semua itu harus di desa, mau bagaimana. Walaupun istilahnya mau dibuang, mau dihancurkan, itu harus ada berita acaranya ya. Jadi diketahui untuk penghapusan aset, mau dijual, mau gitu kan. Ntar kan ada berita acara lagi, mungkin kalau memang dijadikan uang, ya uangnya dipakai itu harus detail sebetulnya ya. Jelas ya. Harus jelas gitu kan. Jangan sampai udah dirobohkan tapi tidak segera dibangun, karena itu sebetulnya untuk dipakai, itu gor itu sebetulnya untuk ada bulu tangkis, untuk rapat, untuk apa kan gitu. Nah, berarti izin Pak, setahu Bapak Pak dirobohkannya itu bulan berapa Pak itu Pak? Itu sebelum, yang saya dengar sebelum bulan puasa. Harapan saya kalau memang sudah ada dana, segeralah dibangunkan itu. Kasihan masyarakat yang mau olahraga ya, yang mau bulu tangkis di situ, karena banyak masyarakat sekarang yang bulu tangkis gitu kan. Banyak masyarakat yang istilahnya sebetulnya itu kan gedung serbaguna ya, bisa dipakai mungkin penampungan beras, rasta di situ gitu kan. Nah sekarang ini tercecer gitu kan, kasihan. Cuma masyarakat Manalasari sayang gitu kan, nggak ada yang berani sebetulnya masyarakat Manalasari, cuma beraninya di belakang gitu kan. Jadi hanya nanya begini ya gitu kan. Ya setelah ada ini ya, saya mengucapkan terima kasih kedatangan para rekan-rekan media ya tolonglah, mungkin dengan diberitakannya ini ya mungkin orang-orang itu ya bisa ya istilahnya terketuk hatinya ya, segeralah dibangun gitu kan. Segera dibangun, jangan sampai ntar tokoh masyarakat ya istilahnya saya anjurkan desa Manalasari ini ya sini dimasukkan kena puting beliung kan, nah gitu kan, janganlah gitu kan, kasihan itu kan.
Ya kalau lama-lama nggak dibangun ya ntar biar dapat dana puting beliung kan itu dari BNPB kan itu. Kalau memang nggak ada yang istilahnya, kalau memang nggak ada yang tanggung jawab kan itu. Saya mau itu sama masyarakat itu kan. Kalau perlu kita sumbangan lah untuk desa-desa kita kan itu. Tadi candaan saya gini, saya kan nanya sama orang Bumdes di situ. Saya bilang, Kang, Desa Malasari ini kena puting beliung apa? Saya begitu kan. Namanya kenapa Pak? Saya bilang itu seng kok bisa terbang ke sini. Saya bilang berapa kilo jaraknya kan gitu. Di mana sengnya, Pak? Nah di sini nih di Di Pak masih Haji. Cisadang juga. Di Sadang sini. Itu kan jauh sekali dari sana. Berapa kilo Pak kira-kira? Ya mungkin 4 kilo lah dari situ kan. Ya, canda saya gitu kan. Nah, setelah itu mungkin saya tegur juga orang BPD kan gitu. Ternyata orang BPD nanya katanya sama orang Bumdes mau dibikin kandang domba. Ya udahlah kalau mau dibikin kandang domba kan. Tapi saya tunggu, saya bilang gitu kan. Sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022, tim investigasi tabloid pilarpos.com sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Badan Inspektorat KBB, Bambang Eko Wahyudi terkait dengan adanya dugaan dirobohkannya aset desa berupa gedung serbaguna Desa Mandala Sari Kecamatan Cipatat. Bambang Eko Wahyudi menjelaskan bahwa, dalam pengelolaan aset desa itu harus sejalan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Di situ sudah jelas bahwa aset desa itu tidak boleh hilang ataupun rusak. Kalau rusak ya harus diganti, kalau hilang ya harus dipertanggungjawabkan, dan kalau tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 ya jelas pelanggaran. Bahkan kalau sampai ada pengerusakan ya jelas pidana, ucap Bambang Eko dengan tegas. Kalaupun tujuannya untuk memperbaiki atau merehabilitasi, Bambang Eko mengingatkan, sebelum kegiatan harus ada musyawarah desa atau berita acara, dan kepala desa pun harus memastikan terlebih dahulu sumber anggaran yang akan digunakan. Harus jelas dan dipastikan dulu sumber keuangannya. Kalau sumber keuangannya tidak ada ya tidak boleh dikerjakan dulu, apalagi dia menghutang-hutang. Kalau pakai dana talang, bayarnya dari mana? Pakai dana desa belum tentu ada, jadi harus ada dulu uangnya baru ditenderkan, kemudian dikerjakan. Jawab Bambang Eko dengan tegas. Dengan adanya dugaan perobohan aset Desa Mandala Sari berupa gedung serbaguna, tim investigasi tabloid pilarpos.com mencoba menelusuri lebih lanjut yang mengarah ke pihak ketiga. Tim investigasi tabloid pilarpos.com pun mencoba menemui pihak DR selaku pihak ketiga di kediamannya. Pada larang Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Namun sangat disayangkan tim investigasi tabloid pilarpos.com tidak mendapat informasi konfirmasi langsung dari pihak DR sendiri melainkan dengan Anto yang mengaku salah satu keluarga DR dan mengetahui kronologis di lapangan terkait adanya dugaan perobohan aset Desa Mandala Sari berupa gedung serbaguna. Awal saya sama kakak saya diundang ke rumahnya Pak Kades untuk pembahasan masalah gedung serbaguna. Oke, di situ kita bahas clear. Hari kedua kita ketemuan lagi untuk dibahas lagi. Dan ketiga kita ketemu di rumah makan yang berada di Raja Mandala. Nah, di situ dibahas lagi untuk mengclearkan pekerjaan gedung serbaguna. Dan di situ Pak Kades mengeluarkan surat SKK, surat kontrak kerja untuk pekerjaan sama kakak saya. Dan Pak Kades memerintahkan untuk membongkar gedung serbaguna. Dan ditanya di situ anggarannya ini anggaran dari mana? Anggaran itu dari anggaran KDR sama Musren. Nah, oke, fix. Kita jalan, kita bongkar. Di selang pembongkaran, kita diberhentikan sama Pak Kades karena anggarannya hilang. Anggarannya hilang. Nah, dan kita juga kaget. Kok bisa hilang? Terus ini kelanjutannya gimana?
Jadi pada intinya dari pihak Pak Dery sendiri di sini udah memegang surat SKK ya? Betul. Kalau misalkan kita tidak ada surat itu, kita juga nggak bakalan berani. Karena kita sudah pegang surat, sudah ada izin, kita eksekusi untuk pembongkaran. Selentingan yang kami terima dari pihak Pak Dery di sini memberikan sejumlah uang. Betul. Betul. Itu sejumlah uang itu uang apa? Kata izin. Uang komitmen sama Pak Kades. Uang komitmen sama Pak. Iya. Bisa disebutkan nggak nominalnya? Kalau nggak salah itu 35 juta. Mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan Pak Kades bisa mengganti anggaran itu dari mana. Gitu. Dan Pak Kades menegaskan kita disuruh berhenti dan Pak Kades akan mengganti uang kita. Dan itu juga gedung serbaguna itu Pak Kades sendiri yang akan membangun sendiri gitu, dari anggaran dia sendiri. Nah, kalau dari hasil wawancara kemarin Pak Kades di sini katanya beliau tidak mengetahui pembongkaran dan beliau tidak ada di tempat. Menurut ketua seperti apa? Logika aja itu bohong benar. Bohong banget. Kalau sekarang kepala desa ada kegiatan desa mana mungkin tidak tahu. Karena setiap itu pasti ada izin dulu dari kepala desa. Benar nggak? 4 hari atau seminggu udah selesai untuk pembongkaran. Pembongkaran. Berarti si Pak Kades sendiri mengetahui ya dalam jangka seminggu itu ya? Karena Pak Kades itu beraktivitas di desa setiap hari. Yang membongkar itu desa dari warga setempat. Dari warga setempat lingkungan Desa Mandalasari itu. Betul. Tim investigasi berupaya menghubungi salah satu dewan. Tim pun mencoba menghubungi Bapak Dewan Iwan melalui pesan telepon seluler. Iwan menjanjikan untuk bertemu hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2022 untuk konfirmasi lebih lanjut, namun yang bersangkutan lagi bimtek di luar kota. Tetapi untuk keberimbangan berita tim investigasi tabloid Pilar Post mewawancarai lewat telepon aplikasi WhatsApp. Sebetulnya itu bukan dua, memang betul itu terjadi ada pembongkaran aula Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat ya. Dan memang kepala desa itu berkonfirmasi ke saya ya, karena waktu itu setelah saya mendengar bahwa aulanya dirobohkan ya, nah saya meminta untuk berklarifikasi gitu. Jadi beliau ya si kepala desa itu menemui saya ketika bangunan itu sudah dirobohkan dan saya meminta di stop dulu karena waktu itu saya sudah memberitahu bahwa anggaran untuk renovasi atau perbaikan aula desa itu belum ditemukan di mana, apakah itu adanya di Bantul atau di program dinas ya PUTR itu. Nah makanya saya minta itu bisa dihentikan dulu sebelum kejelasan anggarannya itu ada gitu Kang. Nah di depan kepala desa ya waktu itu biar meyakinkan kepala desa bahwa anggarannya itu tidak ada di program dinas. Nah saya bertelepon dengan Kabego Paloga. Nah Paloga menjelaskan secara tegas bahwa anggaran di PUTR ya kaitan bantuan untuk renovasi desa Mandalasari jelasnya aula itu memang tidak ada gitu. Nah makanya saya stop betul karena memang anggarannya belum jelas gitu. Oh jadi anggarannya juga belum jelas ya yang diduga hilang itu ya Pak Dewan? Betul belum jelas. Nah, makanya kepala desa berkonfirmasi itu setelah bangunan terjadi dirobohkan. Jadi awalnya memang saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Dan tidak ada koordinasi kenapa itu bangunan diroboh, saya juga kaget gitu. Nah, ya itulah kadang-kadang ya untuk semua pihak ya, terutama mungkin ya kepala desa ya. Jadi kalau melihat konteks yang di lapangan atau dikaitkan dengan anggaran, unsur kehati-hatian itu memang harus dikedepankan. Betul. Nah, secara aturan ya, ketika misalkan membongkar yang menjadi milik pemerintah, ya seyogianya etikanya, aturannya, ya itu dikedepankan. Memang kan ketika penghilangan aset, nah, kalau itu sudah misalkan penghilangan aset ya, betul. itu kan ada dua persoalan. Ketika bangunan itu dirobohkan, dikarenakan memang itu mengandung unsur bahaya. Ya, misalkan mau roboh gitu ya, udah lapuk gitu, dan itu memang harus segera diperbaiki dikarenakan memang darurat. Nah, itu harus berkirim surat.
Nah, melalui diketahui oleh camat, ya terus di bawahnya juga melalui musyawarah desa, ya BPD semuanya mengetahui, nah, bikin surat, lalu diketahui oleh camat, ya diserahkan ke bagian aset, ya nanti inspektorat melakukan kajian. Seharusnya sih seperti itu yang ditempuh biar ya, ya seperti itu. Gitu, harapannya. Kalau misalkan ujung-ujung diruntuhkan lalu berita acara mau dibuat, maksudnya berita acara yang mana gitu, saya juga nggak paham berita acara apa gitu. Iya, kalau masalah SKK tadi, saya juga baru dengar ada istilah SKK. Yang saya tahu adalah ketika kepala desa ya mengeluarkan SPK ketika ada banke karena ada pekerjaan yang memang harus melibatkan pihak lain ya. Tapi kalau misalkan bisa dikerjakan sendiri itu swakelola ya. Itu kan biasanya kalau misalkan dikerjakan oleh desa dibentuklah TPKD ya. TPKD. Nah itu. Nah kalau SPK biasanya dikeluarkan oleh dinas terkait setelah melalui proses tahapan dalam dan lain-lainnya. Kalau SKK saya baru dengar istilah itu. Nah untuk bentuk pertanggungjawaban yang sudah dirobohkan ya, saya tidak bisa mengatakan harus ini. Nah justru harusnya sekarang kepala desa berkoordinasi dengan BPMPD, misalnya saya dengan BPMPD ya, lalu dengan bagian aset dan bagian hukum berkoordinasi, berkonsultasi untuk mencarikan solusi yang terbaik. Karena kan kalau sudah begini, sehingga jangan mencari siapa yang salah dan yang benar, jangan mencari siapa yang memerintahkan, jangan mencari inisiatif siapa, tapi mulai sekarang segera lakukan langkah-langkah antisipatif, karena yakin Allah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau terjadi di pembiaran, nah sekarang itu beritanya akan didengar kemana-mana. Bahkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa pun nanti akan disebutlah ini, akhirnya terjadi fitnah di sana sini gitu kan. Nah itu kan akhirnya tidak fokus ke bagaimana gedung itu segera direhabilitasi atau diperbaiki. Nah cuma pertanyaan Akang tadi, siapa yang bertanggung jawab? Nah tentunya di sini siapa yang berkonsultasi dengan bagian hukum, bagian aset gitu ya, dan juga tentunya dengan BPMPD, termasuk solusinya seperti apa. Karena itu bagaimana kalau sudah berbicara bertanggung jawab, biasanya saling tuduh menuduh. Nah sebaiknya duduk bersamanya silakan kepala desa, misalkan kalau sudah melibatkan pihak lain, ya pihak lainnya juga ikut bersinergi, itu berbicara. Ya yang penting kan sekarang bangunan itu secara faktual ya secara fakta itu dibutuhkan gitu saat ini oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Itu saya sudah menegaskan beberapa kali di depan kepala desa, di depan beberapa orang termasuk perangkat desa, saya sudah tegas mengatakan ketika gedung itu dirobohkan, ketika saya undang berkonfirmasi apa benar gitu ya, mereka mengakui, terus lalu keluar statement, Pak bisa nggak bantu dari Pokir? Saya tegas mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Ini saya yang jelas ya, boleh dikonsultasi silakan ke siapapun kan. Saya banyak orang waktu itu berkumpul, saya bilang tidak bisa. Karena secara aturan Pokir itu harus dilaksanakan mengerjakan pekerjaan berdasarkan usulan masyarakat ya. Nah hasil reses, hasil kunjungan kerja dan mengerjakan pekerjaan yang belum dikerjakan dan merupakan usulan dengan skala prioritas. Kalau sekarang pekerjaan yang sudah dilaksanakan ya sudah jelas itu tidak boleh. Bicara dari program ya, dalam diskusi dengan BPMPD ya dan bagian hukum ya, apakah boleh itu menggunakan perubahan atau misalkan menggeser kegiatan yang ada di desa itu, digeser kegiatan itu, tetapi tentunya harus melalui musyawarah desa atau minimal berbicara dengan DPD. Nah, tinggal bagaimana pendekatan itu dilakukan oleh kepala desa. Yang penting ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Ya, tapi kalau ada kepastian hukum, jangan melakukan hal-hal yang memang di luar normatif. Jadi pastikan dulu kalau berbicara program, pastikan dulu apakah program itu berupa bantuan keuangan ke desa, misalnya berupa bantuan program yang akan dilaksanakan oleh dinas. Nah, satu hal kalau bantuan itu dikerjakan memang langsung melibatkan desa ya. Nah, kalau itu program dinas, itu yang mengerjakannya itu dinas dan desa penerima manfaat. Jadi desa tidak berhak mengeluarkan tentang SPK apa yang tadi namanya TKK apa SKK ya.
Nah itu kalau belum menjadi program dinas, tidak berhak kepala desa mengeluarkan selembar kertas hal-hal yang seperti itu. Dan sekarang itu menjadi kewenangan dinas, dan desa hanya penerima manfaat.